Di jantung gurun yang panas terik, di mana pasir berbisik menceritakan rahasia masa lalu, seorang arkeolog muda dan berani bernama Dr. Amira Hanafi memulai perjalanan penemuan. Piramida merah berdiri megah, batu-batunya yang lapuk menjaga pintu masuk menuju rahasia kuno yang telah lama terkubur di bawah strukturnya yang mengesankan. Dengan setiap langkah hati-hati, jantung Amira berdebar kencang seperti genderang perang. Menggemakan ketegangan yang memenuhi udara, senternya menembus kegelapan, mengungkapkan sebuah makam tersembunyi, tak tersentuh oleh waktu dan tak terlihat oleh mata modern. Saat ia melangkah lebih dalam, dinding-dinding semakin dekat, dan udara semakin pekat dengan aroma kuno. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik. Tanah runtuh karena jebakan, mekanisme kuno yang dipasang untuk melindungi rahasia Firaun. Amira nyaris lolos, refleksnya yang cepat menyelamatkannya dari duri-duri berbahaya yang melesat dari lantai. Dengan napas terengah-engah, dia melanjutkan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Di jantung makam, dia menemukannya, sebuah gulungan, kuno dan rapuh, ditutupi hieroglif. Matanya melebar saat dia menguraikan simbol-simbol itu, mengungkapkan kisah mengerikan tentang kutukan dan keputusan penting yang dibuat oleh Firaun Akhmose. Gulungan itu menceritakan tentang sebuah ritual, permohonan putus asa kepada para dewa, yang bergema melalui pasir waktu. Saat Amira membaca, pemandangan bergeser. Kilas balik ke ribuan tahun yang lalu, di mana Firaun Akhmose berdiri di depan altar, dikelilingi oleh para pendeta dan api suci. Suaranya gemetar saat dia memanggil para dewa, mencari bantuan mereka di masa kekacauan besar. Udara berderak dengan energi ilahi, dan ritual dimulai, menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan hilang dalam sejarah. Hingga saat ini, penemuan gulungan ini hanyalah permulaan. Amira tahu bahwa rahasia yang dikandungnya dapat menulis ulang sejarah Mesir. Perjalanannya ke masa lalu baru saja dimulai, dan bisikan dunia kuno memanggilnya lebih jauh ke dalam hal yang tidak diketahui. Angin gurun membisikkan rahasia masa lalu, sementara Dr. Amira Hanafi dengan hati-hati membawa gulungan kuno ke Museum Nasional Barang Antik Mesir. Kemegahan aula museum yang dipenuhi peninggalan masa lampau sangat kontras dengan perasaan menakutkan yang menyertai setiap langkahnya. Tanpa sepengetahuan Amira, pembukaan gulungan itu telah membangkitkan kekuatan yang telah lama tertidur. Malam itu, museum menjadi hidup dengan cara yang tak terbayangkan. Artefak bergeser di alasnya, berderak seolah disentuh oleh tangan tak terlihat. Cahaya aneh dan halus menari di langit malam di atas Kairo, memberikan cahaya dunia lain ke kota. Menyadari gawatnya situasi, Amira mencari keahlian Profesor Omar, seorang ahli Mesir kuno ternama dengan pemahaman mendalam tentang teks-teks kuno. Bersama-sama, mereka mempelajari gulungan itu, menerjemahkan hieroglifnya yang misterius. Kisah yang terungkap adalah tentang mitos dan peringatan. Kisah Firaun Akhmose, yang ritualnya yang penuh keputusasaan kepada para dewa, telah melepaskan kekacauan di kerajaannya. Kilasan balik membawa mereka ke masa lalu, di mana Firaun Akhmose berdiri di depan altar besar, dikelilingi oleh para pendetanya. Suaranya gemetar ketakutan saat dia memohon para dewa, mencari bantuan mereka di masa kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Udara berderak dengan energi ilahi, dan ritual itu memicu serangkaian peristiwa yang menandai kehancuran pemerintahannya. Para dewa Mesir, niat mereka diselimuti ambiguitas, memainkan peran sebagai penyelamat sekaligus pembawa kehancuran. Peringatan gulungan itu jelas, mengganggu keseimbangan antara manusia dan ilahi, dapat menyebabkan konsekuensi bencana. Saat Amira dan Profesor Omar menggali lebih dalam, mereka menyadari kekuatan kuno itu bangkit kembali, dan nasib dunia mereka tergantung pada keseimbangan yang rapuh. Gema masa lalu Akhmose bergema sepanjang waktu, mendesak mereka untuk melangkah hati-hati saat mereka mengungkap rahasia Firaun yang terlupakan. Setelah memahami isi gulungan tersebut, Dr. Amira Hanafi dan Profesor Omar tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka memutuskan untuk kembali ke makam,
berharap bisa mengungkap lebih banyak rahasia yang mungkin dapat menyelamatkan dunia mereka dari kekuatan kuno yang telah terbangun. Tanpa mereka sadari, setiap gerakan mereka diawasi. Sesosok bayangan berjubah gelap melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwenang dan juga para pemburu harta karun. Daya tarik gulungan kuno itu telah menarik perhatian orang-orang yang menginginkan kekuatannya untuk diri mereka sendiri. Saat Amira dan Omar mendekati pintu masuk makam yang tersembunyi, mereka merasakan kehadiran yang mengganggu. Mereka tidak sendirian. Keheningan gurun tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki yang mendekat. Pihak berwenang dan para pemburu harta karun, didorong oleh keserakahan dan rasa ingin tahu, telah mengikuti mereka. Tanpa membuang waktu, Amira dan Omar bergegas masuk. Jalan mereka membawa mereka lebih dalam ke makam, di mana mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang tak tersentuh selama ribuan tahun. Dinding-dindingnya dihiasi hieroglif dan simbol-simbol kuno, menceritakan kisah keputusasaan dan pengorbanan. Disinilah tempat Firaun Ahmose melakukan ritual terakhirnya. Tiba-tiba, udara menjadi berat dan tanah bergetar. Kekuatan supernatural mulai terbangun, dipicu oleh kehadiran mereka. Ruangan itu seolah hidup kembali, bergema dengan nyanyian dan mantra dari masa lalu. Dalam kilas balik, mereka menyaksikan Firaun Ahmose berdiri sendirian di ruangan itu, dikelilingi oleh peninggalan dan persembahan. Suaranya penuh dengan kesedihan dan tekad, menggema melintasi waktu. Dia melakukan pengorbanan besar, memohon kepada para dewa untuk menyelamatkan rakyatnya. Namun, ritual itu memiliki konsekuensi yang tak terduga, mengikat takdirnya pada ramalan penebusan yang kini mengancam masa kini. Amira dan Omar menyadari bahwa kunci untuk mencegah bencana terletak pada pemahaman akan pengorbanan Ahmose dan penebusan yang dicarinya. Ruangan tersembunyi itu menyimpan jawabannya, tetapi mereka harus bertindak cepat sebelum kekuatan yang dilepaskan mengalahkan mereka. Dengan urgensi yang baru ditemukan, mereka bersiap menghadapi cobaan di depan. Mengetahui bahwa nasib dunia mereka bergantung pada rahasia yang terkubur di dalam makam itu. Saat Amira dan Omar masuk lebih dalam ke ruang tersembunyi itu, udara terasa berat dengan energi kuno. Ukiran di dinding berpendar samar, seperti membisikkan rahasia dari masa lalu. Jantung Amira berdebar kencang, antara rasa takut dan tekad. Dia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia modern. Dengan keberanian yang besar, Amira menghentikan kutukan itu, tetapi dengan pengorbanan besar. Sebuah artefak tetap tersembunyi, mengisyaratkan kemungkinan kelanjutan cerita ini. Matahari Mesir menyengat tanpa ampun. Dr. Amira Hassan menyeka keringat yang pedih di matanya. Lembah para raja menahan napas, saksi bisu kejayaan berabad-abad yang terlupakan. Jantung Amira berdebar di dadanya, seperti genderang yang menggemakan antisipasi yang mengalir di nadinya. Hari ini berbeda. Hari ini, gurun membisikkan rahasia. Rahasia yang hanya bisa dia dengar. Bertahun-tahun penelitian yang cermat, mempelajari gulungan rapuh dan hieroglif yang pudar, telah membawanya ke momen ini. Sebuah makam tak dikenal, tersembunyi di depan mata. Pintu masuknya tertutup oleh pasir waktu yang bergeser. Udara terasa berat dengan beban harapan, tebal dengan debu ribuan tahun. Getaran, bukan sepenuhnya karena panas, menjalar di tulang punggung Amira. Dia berada di ambang penemuan yang akan menulis ulang sejarah. Pintu masuk, ketika terbuka, melakukannya dengan erangan, seolah-olah bumi enggan melepaskan cengkramannya pada rahasia yang terkubur di dalamnya. Gelombang udara pengap dan apa keluar, membawa serta aroma waktu dan pembusukan. Kegembiraan menyelimuti Amira. Inilah dia, makam seorang Firaun yang sebelumnya tidak dikenal, keberadaannya terhapus dari sejarah. Tapi mengapa? Mengambil napas dalam-dalam, Amira melangkah ke dalam kegelapan makam yang sejuk. Senternya memotong sinar sempit menembus kegelapan yang menyesakkan, menerangi dunia yang membeku dalam waktu. Hieroglif, cerah dan hidup, meskipun telah berabad-abad lamanya, menari di dinding. Mereka membisikkan kisah tentang seorang Firaun yang terlupakan,
seorang penguasa yang hilang dalam bayang-bayang sejarah. Amira merasa ini baru permulaan, awal dari perjalanan yang luar biasa. Lembah para raja lebih dari sekadar kuburan, itu adalah perpustakaan. Lorong-lorongnya dipenuhi dengan kisah-kisah para firaun dan pemerintahan mereka. Amira hampir bisa mendengar gema kemenangan dan tragedi mereka, bisikan harapan dan impian mereka, terbawa angin gurun. Dia menggerakkan jari-jarinya di atas hieroglif yang diukir rumit, merasakan hubungan dengan para seniman kuno ini. Mereka bukan hanya gambar, mereka adalah suara dari masa lalu. Sinar senternya mendarat di sarkofagus besar, permukaannya diukir rumit dengan gambar dewa dan dewi. Ini bukan ruang pemakaman biasa, ini adalah tempat peristirahatan terakhir bangsawan, seorang firaun yang namanya telah hilang ditelan waktu. Udara semakin berat, seolah-olah atmosfer di dalam makam menyadari bobot penemuan itu. Saat Amira mendekati sarkofagus, tangannya gemetar karena antisipasi. Ditutupnya, di tengah sosok Osiris dan Anubis yang dikenalnya, matanya tertuju pada sebuah kartus. Nama di dalamnya mengirimkan kejutan padanya. Ahmose, seorang firaun yang hanya disebutkan sekilas dalam beberapa teks yang terfragmentasi. Pemerintahannya diselimuti misteri. Mengapa sejarah berusaha keras untuk melupakannya? Dengan hati-hati, dia membersihkan debu berabad-abad, memperlihatkan tulisan di bawahnya. Tulisan itu menceritakan tentang seorang firaun yang hebat, seorang raja prajurit yang telah menyatukan Mesir hulu dan hilir. Tetapi tulisan itu juga mengisyaratkan kegelapan, sebuah rahasia yang telah dikuburkan bersamanya. Sebuah rahasia yang Amira bertekad untuk mengungkapnya. Tahun itu adalah 1550 sebelum Masehi. Tanah Mesir, yang dulunya merupakan mercusuar persatuan dan kemakmuran, terpecah belah. Hyksos, orang asing dari timur, telah menguasai Mesir hilir. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekejaman dan penindasan, kereta besi dan senjata perunggu. Mereka merupakan ancaman konstan bagi cara hidup orang Mesir. Sungai Nil, yang dulunya merupakan sumber kehidupan dan kelimpahan, kini mengalir merah dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Di selatan, di kota Thebes, seorang pangeran muda bernama Ahmose naik tahta. Dia masih muda, namun beban sebuah bangsa berada di pundaknya. Dia mewarisi kerajaan yang kacau, rakyatnya merindukan hari-hari kejayaan mereka sebelumnya. Ahmose bersumpah untuk membebaskan mereka dari Hyksos, untuk mengembalikan Mesir ke tempatnya yang selayaknya sebagai permata dunia kuno. Ahmose bukanlah firaun biasa. Dia adalah seorang raja prajurit, ahli strategi yang terampil, dan pemimpin yang karismatik. Dia menggalang rakyatnya untuk tujuannya, menyalakan api pemberontakan di hati mereka. Pemerintahannya menandai awal era baru, masa kebangkitan dan penyatuan kembali. Dia melatih pasukannya, mengadopsi senjata dan taktik Hyksos, membalikan strategi mereka sendiri untuk melawan mereka. Tetapi ambisi Ahmose melampaui medan perang. Dia ingin dikenang sebagai pembangun yang hebat, seorang firaun yang akan meninggalkan jejaknya di keabadian. Dia memulai proyek konstruksi yang ambisius, kuil dan obelisk yang akan menjadi bukti pemerintahannya dan menenangkan para dewa yang memegang takdirnya di tangan mereka. Dia tidak tahu, tantangan terbesarnya belum datang. Itu tidak akan diperjuangkan dengan pedang dan kereta, tetapi dengan nasib Mesir itu sendiri. Beban tanggung jawabnya sangat membebani pundak Ahmose. Dia adalah orang yang taat, sangat setia kepada dewa-dewa Mesir. Dia mencari bimbingan mereka dalam segala hal, mempersembahkan kurban yang mewah, dan membangun kuil-kuil megah untuk menghormati mereka. Dia percaya bahwa kemenangannya adalah kemenangan mereka, kemenangannya merupakan bukti nikmat ilahi mereka. Tetapi para dewa tampaknya menuntut lebih dari sekadar pengabdian. Mereka menuntut pengorbanan. Suatu sore yang terik, saat Ahmose berlutut dalam doa di dalam kuil Amun-Ra, udara berkilauan. Sesosok tubuh muncul di hadapannya, berselimut cahaya keemasan. Itu adalah Ra, dewa matahari. Kepalanya dimahkotai cakram matahari, tubuhnya memancarkan kekuatan dan otoritas.
Ra berbicara tentang ancaman besar bagi Mesir. Kegelapan yang menyebar dari timur merusak tanah dan rakyatnya. Kata-kata Ra menanamkan rasa takut di hati Ahmose. Dia telah mengusir Hyksos, tetapi ancaman baru ini tampaknya bahkan lebih berbahaya. Ini bukanlah perang yang bisa dimenangkan dengan pedang dan kereta. Ini adalah pertempuran untuk jiwa Mesir. Untuk mengalahkan kegelapan yang merambah ini, Ra menyatakan Ahmose harus memulai pencarian yang berbahaya. Dia harus menemukan 3 artefak kuno, benda-benda dengan kekuatan luar biasa yang telah dicuri dari para dewa dan disembunyikan di tanah-tanah berbahaya. Artefak ini, Ra menjelaskan, adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan pada Ma'at, tatanan ilahi alam semesta. Kegagalan untuk memulihkan mereka akan berarti akhir dari Mesir seperti yang mereka kenal. Ahmose dihadapkan dengan tugas yang menakutkan ini, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pemerintahannya, dia tahu, akan ditentukan tidak hanya oleh kemenangannya di medan perang, tetapi oleh keberaniannya dalam menghadapi hal yang tidak diketahui.